Kenapa di tempat ini ada perempuan yang cantik banget ya? Aku mau kok tunangan sama kamu. Hah? Ngomong apa barusan kamu? Mau tunangan sama dia? Put, dia di sini tinggal di gubuk seperti itu. Aku gak mau kamu menderita bareng sama dia. Aku diam bukan karena aku takut ya sama kamu. Hah? Kayaknya ada yang nggak beres. Coba berhenti aja deh, Rif. Biar aku cek dulu. Wah, kayaknya ban yang sebelah kiri di belakang kempes, Rif. Iya Pak. Perasaan tadi pas mau berangkat saya sudah cek semua deh Pak. Kok tiba-tiba kempes kayak gini? Gimana ya, Rif? Tapi ada nggak ya ban serepnya? Saya ceknya tadi ada sih Pak, tapi Pak, Dongkrak. dongkraknya ada, cuma itu kunci pas buat buka. Aduh, rodanya kayaknya saya nggak bawa deh. Ada di mobil satunya Pak. Tapi rumah kamu masih jauh dari sini, Rif? Ya kalau misalkan pemukiman warga masih sekitar 500 meteran dari sini Pak. Jadi ya kayaknya saya harus pinjam peralatan dulu sama warga di sini Pak untuk buka rodanya. Ya kalau misalkan ditinggal kayak gini takutnya nanti mengganggu kendaraan yang lain yang mau lewat di sini. Ya udah deh, lagi kamu coba cari bantuan ke tetangga-tetangga kamu, Rif. Tapi ternyata rumah kamu ini asri juga ya, Rif. Kayaknya aku bakalan betah deh buat liburan di sini, Rif. Nah, ini kan masuk daerah puncak Pak. Jadi ya hawanya juga sejuk dan di sini juga banyak perkebunan juga. Jadi ya ekonomi dari warga sini kebanyakan itu memang dari perkebunan dan ladang sawah seperti itu Pak. Jadi ya kalau misalkan emang mau cari udara segar, Pak Bayu nggak salah untuk datang ke tempat asal saya di sini. Sebenarnya aku liburan ke sini buat menghilangkan apa ya, Rif? Emosi, capek, rasa kecewa, semuanya aku pengen hilangkan di tempat ini. Karena aku udah beberapa kali dikecewakan sama mantan aku dan aku udah nggak mau sama dia lagi. Oh ya, Rif. Berarti nanti aku tinggal di rumah kamu. Ya kan Pak Bayu emang dari dulu rencana mau bangun villa di puncak ini, tapi kayaknya belum direalisasikan. Jadi ya mau nggak mau Pak Bayu harus tinggal di rumah saya, soalnya saya nggak punya sanak saudara di sini Pak. Apalagi kan sekarang orang tua saya udah nggak ada semua. Oh gitu. Ya udah, nggak apa-apa, Rif. Berarti lagi setelah mobil ini selesai diberesin kita langsung ke sana ya. Nah iya Pak, tapi saya mau cari bantuan dulu soalnya ya biar nggak ganggu warga daerah sini. Kalau misalkan ada orang yang mau panen atau apa kan banyak kendaraan besar juga lewat sini Pak. Oh iya udah, kalau kayak gitu aku juga sambil mau jalan-jalan ke depan, Rif. Ah iya Pak. Nanti aku balik lagi ya ke sini ya. Iya saya masih mau ngamanin kunci-kuncinya dulu Pak. Sekalian titip sama kayaknya ada orang di sana. Ya udah deh. Wah, kenapa di tempat ini ada perempuan yang cantik banget ya? Kenapa Arif gak bilang sih kalau misalkan di desanya ada perempuan secantik perempuan ini? Apa aku samperin aja kali ya? Biar aku bisa kenalan sama dia. Tapi gimana ya? Ya udah deh, mending aku samperin aja. Aku pura-pura tanya alamat.
banget nih cabe. Permisi Mbak. Iya, ada apa ya? Eh, Mau ngambil cabe juga? enggak kok. Saya kesini mau tanya alamat Mbak. Tanya alamat ke arah mana ya, Mas? Ini Pak Sudirman Pak. Mbak. Pak Sudirman? Ya jadi saya mau ke rumahnya Pak Sudirman. Oh, di samping rumah saya juga ada namanya Pak Sudirman. Apa Yang jangan-jangan itu ya? anaknya cowok sama cewek itu kan? Oh iya benar. Oh, Benar. itu di dekat rumah saya, Mas. Oh gitu. Ada kepentingan ya? Iya Mbak, saya ada kepentingan. Saya Bayu. Oh, saya Putri. Dari mana? Kayaknya bukan orang desa sini. Ya aku emang bukan orang desa sini. Jadi kendaraan aku lagi dibenerin soalnya banyak bocor. Oh, gitu. Pasti orang kota ya? Dari penampilannya juga beda dan pakai sepatu juga. Oh iya aku orang kota Put, tapi aku juga sama berasal dari desa, cuman bukan di wilayah sini. Aku dari Jawa Barat. Oh ya, kamu lagi sendiri di sini Put? Iya, lagi sendiri, ini lagi ngambil sayur buat masak di rumah. Dan Oh, aku gitu. sekalian ngambil cabai juga. Gimana, kamu mau aku antar atau aku kasih ancar-ancarnya aja? Gak apa-apa deh, kamu kasih ancar-ancarnya aja. Aku mau nanya Put, kamu asli orang desa sini ya Put? Aku asli orang sini, Bay. Aku juga dari kecil ya hidup di desa ini. Oh gitu. Emang kamu sendirian aja, nggak ada teman atau bareng keluarga? Aku bareng sama temen sih, tapi temen aku lagi cari bantuan buat memasang ban serep, soalnya aku lagi nggak bawa ini kunci pas juga. Ternyata di desa terpencil seperti ini, di perkampungan, ada ya orang secantik kamu Put. Banyak kok, cuman kan kamu ketemu sama aku doang hari ini. Enggak, soalnya ini terus terang pertama kali aku ketemu sama perempuan cantik seperti kamu. Aku pikir, aku lihat dari jauh, aku pikir ada bidadari yang lagi ada di sawah. Ternyata setelah aku samperin ke sini, ternyata sama, kita manusia biasa Put. Kamu bisa aja. Kamu aku antar aja ya ke rumah Pak Sudirman, soalnya jalannya ini belok-belok dan gangnya agak sempit juga. Gimana? Nggak usah deh Put, aku takut ganggu kerjaan kamu dan Enggak kok, ini abis aku ambil dikit lagi, abis itu aku nganterin kamu. Gimana? nggak usah deh, soalnya temen aku takutnya nungguin. Aku makasih banyak ya udah nawarin bantuan. Sekarang gimana kalau misalkan aku bantuin kamu dulu? Mau bantuin ambil ini? Emang mau? Enggak apa-apa? Nggak apa-apa, aku cuma pengen bantuin aja Put. Ya udah kalau gitu, ya udah bantuin aku yuk. Kamu aja kalau mau ngambil itu nggak apa-apa kok. Ya udah deh. Aku minta maaf ya Put, aku nggak sengaja pegang tangan kamu. Oh, apa kok? Lagian kan nggak sengaja juga. Ya udah, rumah Pak Sudirman ya, rumah Pak Sudirman. Rumah Pak Sudirman, kamu ikutin jalan ini aja, terus kamu belok kanan, terus di sana ada masjid, kamu nanya orang sana aja deh. Ya udah deh kalau kayak gitu Put. Oh, Ya udah aku langsung ya Put. iya udah kalau gitu, makasih ya. Udah Ya, ngambilin sama-sama, Put. cabai 2 biji. Ya udah aku duluan ya Put. Iya. Ih, apaan sih? Bisa kayak senyum-senyum kayak gini lagian. Nggak tahu juga harus gimana. Nih aku buru-buru ngambil cabai dan aku harus pulang. Kayaknya rumahnya Pak Sudirman itu deket rumah aku beneran deh. Ya. Ini Putri kemana ya? Aku cariin di rumahnya gak ada. Biasanya kalau gak ada di rumah, pasti dia ke sawah buat manen cabai atau enggak ambil sayuran.
mumpung aku punya uang yang banyak ya, karena sawah yang 10 hektar itu udah dibeli sama orang kota, dan aku bersyukur banget karena tawaran orang kaya di desa ini itu cuma 3 miliar, dan kalau dijual sama orang kota laku 5 miliar. Wah, bisa juga nih dijadikan bisnis. Aku beli sawah di desa, kemudian aku jual ke orang kota. Ini dia Putri, bener apa yang aku bilang. Aku tunggu sini aja deh, dia bakal kesini kok. Put, aku cariin kamu ke rumahnya loh. Kamu kok di sini? Apa kamu gak kepanasan? Gak capek main ke sawah? Mendingan kamu bareng aja sama aku. Aku bakal ngajak kamu ke kota buat membeli apa yang kamu inginkan. Buat beli baju kamu supaya baju kamu gak gini-gini terus, biar kelihatan orang kota gitu loh. Kalau berpenampilan kayak gini kan kamu terlihat banget kalau kamu itu deso. Aku emang orang desa kok. Put, kamu kemana sih? Aku kan pengen ngobrol lama sama kamu. Kamu kok Ya apa yang mau pindah-pindah? diobrolin? Kamu mau ngobrol tentang aku orang desa dan aku selalu ke sawah buat ngambil sayuran. Put, coba aja kamu terima tawaran aku untuk menjadi istri aku. Kamu gak bakalan sengsara seperti ini. Kamu tuh sendiri kan, aku anak kepala desa. Dan aku barusan jual sawah sama orang kota. Dan aku mendapatkan uang 5 miliar, Put. Ya cukuplah buat membahagiakan kamu. Fit, kamu jual sawah dengan orang luar itu sangat salah. Seharusnya kamu punya sawah itu ya kamu kelola dengan baik lah. Bukan kamu jual sama orang kota. Kalau kamu jual sama orang kota bakal buat sawah itu jadi sebuah bangunan. Putri, yang penting menghasilkan. Kalau aku bertani, penghasilannya nggak seberapa. Aku sekarang udah mendapatkan uang 5 miliar. Apa itu gak cukup buat kita nantinya? Anak cucu kita itu bakal bahagia, Put. Apa yang bakal kita inginkan, kita bisa beli kok. Uang itu akan habis, Fit. 5 miliar itu nggak ada cukupnya kalau sampai punya anak. Put, anak cucu kita ya bakal kebahagiaan itu. Uang 5 miliar itu gak sedikit, itu banyak banget. Sampai 7 turunan gak bakalan habis, Put. Tapi aku cuma orang desa, kan mau kamu orang kota. Aku nggak selevel sama kamu, Fit. Iya. Mending kamu nggak usah deketin aku karena aku udah enak banget, nyaman banget pakai baju dan ke sawah kayak gini. Ya, aku pengennya kamu itu menjadi istri aku. Aku gak mau kamu jatuh ke laki-laki lain selain aku, Put. Put, Fit, aku tuh Fit, banget sama nggak usah kamu. pegang-pegang aku kayak gini, Fit. Bye. Kamu siapa? Kamu gak usah ikut campur dalam hubungan aku, tau nggak? Aku anak kepala desa di sini. Kamu bakal celaka kalau kamu seperti ini. Kamu mau anak siapapun, aku nggak peduli. Yang jelas, tindakan kamu atau perlakuan kamu sama Putri itu tidak ada yang membenarkan. Ngapain kamu maksa-maksa Putri? Awas aja kamu. Aku bakal kasih perhitungan sama kamu. Awas kamu, Put. Baik, makasih ya, baik. Aku udah nggak tahu kalau nggak ada kamu gimana. Kamu nggak apa-apa nih? Nggak aku Put, Mau aku obatin? nggak kok nggak apa-apa Put. Tapi laki-laki tadi itu bener anaknya kepala desa ya Put? Ya, itu emang anak kepala desa di desa ini, Bay. Dan aku udah berapa kali nolak dia, tapi dia selalu maksain aku. Ya udah deh, yang penting kamu nggak apa-apa Put. Tapi lain kali kalau misalkan di tempat-tempat sepi kayak gini, mending kamu ngajak temen deh Put, atau kamu minta antar sama saudara kamu atau orang tua kamu, biar nggak terjadi hal kayak gini lagi. Ya, sekali lagi makasih ya, Bay. Ya udah. Kamu kok ada di sini? Ya soalnya aku tadi kesasar Put, dan akhirnya aku ketemu lagi ke tempat ini. Oh gitu. Rumah Pak Sudirman udah ketemu? Oh udah kok, udah. Udah. Ya udah, kalau kayak gitu Put, temen aku takutnya nungguin soalnya barusan udah telepon. Mending kamu pulang aja deh Put, Iya. biar nggak terjadi sesuatu lagi. Ya udah, aku langsung pulang ya, Bay. Kamu
mau ke sana. Ya udah. Yaudah. Duluan ya Put. Iya. Rif, gimana? Udah beres? Udah Pak. Kita tinggal melanjutkan perjalanan aja. Rif, aku mau nanya sama kamu Rif. Kamu kenal sama yang namanya Putri nggak Rif? Putri. Aduh, saya agak-agak lupa sih Pak. Ya Rif. Emang kenapa? Dia itu bilangnya rumahnya deket rumahnya almarhum orang tua kamu Rif, Pak Sudirman. Dan anaknya cantik banget Rif. Oh iya, saya agak lupa Pak. Soalnya kan kayaknya dulu waktu saya pas keluar kota untuk merantau, dia itu kayaknya masih sekolah deh Pak. Jadi saya lupa inget apa mungkin Putri yang itu emang ada. Kak Rif, kayaknya aku jatuh cinta deh Rif sama perempuan itu Rif. Pak Bayu baru pertama ketemu udah jatuh. Gimana sih Pak? Ya, Itu hanya perasaan sesaat mungkin kali Pak. Jadi ya mungkin nanti seiring berjalannya waktu juga bakalan hilang dengan sendirinya. Lagian ini wanita desa Pak. justru Kayaknya itu bukan Rif. tipenya. Karena ini desa, aku pikir nggak ada perempuan yang secantik itu dan sebaik itu Rif. Dia udah ngomongnya sopan, halus, dan dia baik banget Rif. Selain itu ya dia tentunya cantik banget Rif. Aku harus kamu carikan tempat tinggal di sini. Aku mau 1 bulan di sini dan habis itu nanti kamu langsung balik ke kota. Kamu bilang aja sama orang tua aku kalau misalkan aku lagi ngurusin untuk pembangunan villa di sini. Iya kan saya udah bilang saya nggak punya sanak keluarga Pak. Lagian rumah yang saya tinggalkan pas ke kota ya cuma itu adanya satu-satunya. Jadi kalau Iya, misalkan udah Pak Bayu mau ya tinggal di sana. Tapi saya nggak ngerekomendasikan banget. Udah nggak apa-apa Rif. Aku mau tinggal dimanapun di sini yang penting ada tempat tinggal dan aku bisa deket sama Putri ini Rif. Menurut saya nanti Pak Bayu pas di rumah, Pak Bayu jalan-jalan aja deh. Banyak sungai di sini dan juga banyak ya kalau misalkan gadis-gadis cantik juga banyak Pak. Jadi ya buat pilihan daripada Pak Bayu mikirin satu orang yang kayak Rif, cuma perasaan sesaat. Gini ya Rif, kamu paham kan? Aku ini bukan tipe cowok yang gampang jatuh cinta sama perempuan. Aku udah kenal dengan berbagai macam perempuan dan mereka semua cantik-cantik. Tapi gak ada yang bisa ngebuat aku sebahagia ini Rif. Ya udah kalau memang maunya Pak Bayu gitu, kita mau langsung ke rumah saya atau masih mau muter-muter daerah sini? Ya udah deh, mending langsung ke rumah kamu aja Rif. Iya sih. Udah, ayo. Bismillah. Ini rumah saya Pak Bayu. Selamat datang di rumah saya. Rif, kamu yang bener aja Rif. Iya kan saya udah bilang saya nggak merekomendasikan Mbak Bayu untuk tinggal di sini soalnya ya emang nggak ada yang ngerawat di sini. Itu pun tetangga saya kayaknya lagi nitip tembakau deh Pak. Rif, kamu yakin aku disuruh tidur dan tinggal di sini Rif? Iya kan Pak Bayu rencananya tadi cuma sehari. Kalau misalkan tahu kalau misalkan sebulan saya bakal nyuruh orang untuk beresin rumah ini. Tapi tenang aja Pak, nanti saya bakal nyuruh orang untuk membersihkan dan ya merapikan rumah ini sedikit lah. Aku bukan masalah itunya sih Rif. Yang aku khawatirkan ini kan rumah ini udah agak reot ya Rif. Aku takutnya nanti malah pas aku enak-enak tidur tiba-tiba roboh, gimana dong? Tenang Pak, kalau masalah kekokohan rumah ini saya mulai kecil emang bangunannya udah seperti ini Pak. Dan ya Pak Bayu jangan menyepelekan rumah ini. Rumah ini kayunya emang dasarnya pohon jati semua dan pohon jati yang udah tua banget. Jadi Pak Bayu tenang aja, kalau masalah kayak itu aman seaman-amannya, saya jamin. Ya udah deh, ini demi calon masa depan aku rela tinggal di rumah reot ini Rif. Ya. Ini nanti saya bilangnya sama Pak Besar. Kamu bilang aja kalau misalkan aku lagi ngurusin pembangunan villa di sini Rif. Iya ya, ngomong-ngomong soal uangnya yang untuk tanah itu sudah saya konfirmasi sama orangnya, ternyata udah masuk katanya. Jadi tinggal kita bangun aja
Ya, sesuai soalnya keinginan Pak Bayu. aku tadi udah telepon asisten aku buat langsung transfer. Karena kan sebenarnya niat kita kan bukan buat villa sebenarnya, Rif. Cuman buat liburan aja. Tapi ya itu sekalian lah. Tapi kita nggak perlu bilang dulu sama ibu nih. Nggak usah, ini kan cuma numpang naruh aja Pak. Nanti saya suruh dia untuk pindahin semuanya biar ditaruh di gudang sebelah aja. Oh iya udah deh kalau kayak gitu, Rif. Oh itu kayak ada motor tua, Rif. Oh, itu punya tetangga saya. Nanti saya bilangin biar kasih pinjam sama Pak Bayu. Kalau misalkan Pak Bayu mau, kan soalnya di sini nggak ada kendaraan buat Pak Bayu. Biar saya sewa untuk beberapa bulan nanti. Ya udah deh, kamu urus aja deh, Rif. Ya udah, kalau gitu mobil itu gimana? Ya, saya bawa pulang Pak. Saya mau naik bis gitu Pak. Ya udah deh kalau kayak gitu. Aku coba masuk dulu ya, Rif. Iya Pak Bayu. Itu saya mau cari orang untuk beresin rumah ini. Ya Biar enak ditinggal dia Pak. Sekalian saya mau lanjut balik ke kota. Soalnya takutnya Tuhan besar. Ya udah deh, Rif. Kalau bukan karena aku pengen buat kenal jauh lebih deket lagi sama Putri, aduh, aku nggak bakalan bela-belain buat tinggal di rumah ini. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi daripada aku tidur di jalan kan. Ini udah cara yang terakhir yang aku coba, dan ternyata ini benar-benar membuahkan hasil. Soalnya kayak sulit banget hari ini, dari dulu cari kabar kayak nggak ada yang ngasih tahu. Kalau aku nggak ngeliatin pacarnya Arif, nggak mungkin jadi mau deket sini. Nggak ada juga, harus aja ya denger lagi. Assalamualaikum. Arif, sini masuk. Iya. Tutup pintunya. Mohon maaf, sebenarnya maksud dan tujuan Bu Windy untuk saya datang ke rumah ini apa? Ya lagian emang kamu perlu nanya kayak gitu. Kamu tahu kan, kamu disuruh kesini buat apa? Kenapa sih kamu tuh, alasan kamu apa coba menghindar dari saya kayak gini? Iya, kan pastinya Ibu nyuruh saya datang ke sini dan kepentingan Ibu sama saya kan hanya untuk tahu informasi tentang Pak Bayu. Karena ya kamu hanya tahu itu. kan? Gini Bu ya, kan hubungan Ibu sama Pak Bayu udah nggak ada lagi. Jadi masih untuk tujuan apa Bu Windy nanya-nanya tentang Pak Bayu sama saya. Dan kalau misalkan Bu Windy nggak nekan calon istri saya juga nggak bakalan datang ke sini. Emang itu cara, satu-satunya cara yang bisa saya lakukan biar kamu mau datang ke sini, Rif. Soalnya ya udah 1 bulan kan Bayu nggak ada di kota ini. Saya juga bingung nyarinya kemana. Semua sosial media diblokir. Dan saya juga nggak punya akses buat tanya-tanya Bayu ke siapa lagi kalau bukan sama kamu. Ya dengan Pak Bayu seperti itu kan, itu artinya Pak Bayu sudah tidak mau berhubungan sama Bu Windy lagi. Buat apa dipaksain? Lagian kan saya yakin di luar sana pasti banyak yang menginginkan Bu Windy. Jadi ya saya harap Bu Windy bisa buka hati buat laki-laki lain lah. Ya kalau misalnya saya bisa, ngapain saya repot-repot setiap hari nanyain info soal Bayu dan cara hubungin kamu itu gimana? Ya saya juga tahu saya yang salah di sini. Tapi saya juga pengen perbaiki ini semua. Jadi saya harus ketemu sama Bayu. Gini Bu ya, Pak Bayu itu udah tenang, udah nyaman di kampung saya. Kampung kamu? Saya saya salah ngomong Bu, jadi Enggak. Kamu pasti tahu kan Bayu sekarang di mana, Rif? Kamu udah bilang barusan kalau Bayu di kampung kamu. Kasih alamat itu sama saya, Rif.
gimana Bu ya? Tapi saya udah bilang sama Pak Bayu, udah wanti-wanti saya untuk nggak bilang keberadaannya di mana. Dia itu jadi urusan saya. ya udahlah, daripada ntar Bu Windy terus nekan-nekan calon istri saya yang bawahannya bawahannya Mbak Windy. Saya mau bilang kalau misalkan ada di daerah Puncak, Bu. Iya kan, saya berasal dari sana Bu. Jadi Pak Bayu sekarang tinggal di rumah saya di sana. Dan dia itu kayaknya udah nyaman banget, dan ya mungkin sekitar 2 atau 1 minggu lagi baru dia bakalan balik ke kota ini. Saya jadi ngerasa bersalah juga sih kamu sampai segitunya. Tapi kamu serius kan? Ya kalau misal kamu bohong, kamu tahu sendiri resikonya. Saya nggak bakalan mungkin bohong kok Bu. Ya saya sarankan biarkanlah Pak Bayu tenang di sana, menjalani hidupnya dan ngerasa nyaman. Dan saya rasa Pak Bayu di sana itu bahagia banget, entah dari Ya jadi gimana, tempat dia di sini, Ri, bukan di desa kayak gitu. Ya aku berencana nyamperin Bayu juga karena mau nyelamatin dia biar dia nggak ngerasa harus sembunyi dari semua ini. Aku tahu mungkin dia tertekan, makanya dia lari ke sana kan. Dan kalau misalnya kamu macam-macam ya, Ri, aku bisa lebih jauh lagi bertindak buat calon istri kamu, dan aku juga bisa pecat kamu dan bilang sama orang tua Bayu. Gini Pak ya, jangan terlalu bertindak terlalu jauh Pak. Karena saya setiap video call Pak Bayu, dia itu terlihat dari raut mukanya dia itu udah bahagia banget. Dan jangan Kamu sampai percaya? ya, dan Itu jangan biar sampai dia nggak khawatir, biar kamu nggak khawatir sama dia, Ri. ya, saya harap Mbak Windy nggak datang ke sana menghancurkan kebahagiaan Pak Bayu. Ya itu cuma saran dari saya. Tapi kalau misalkan emang Mbak Windy nekat ke sana, ya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Yang penting saya udah ngasih informasi sama Mbak Windy tentang keberadaan Pak Bayu sekarang. Jadinya saya harus sana sih, Ri. Tapi makasih juga kamu udah ngasih tahu saya alamatnya di mana. Ya, tapi saya minta tolong kalau misalkan nanti Pak Bayu tanya, jangan bocorin informasi ini dari saya. Saya udah janji gak bakalan ngasih tahu sama siapapun keberadaan Pak Bayu. Nah, Anjal, lagian kalau aku yang tahu apa salahnya? Yaudah aku mau ke puncak sekarang. Hari ini juga. Iya. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu. Permisi. Jadi, Ya. jauh banget lagi, ngapain dia? Segitunya apa aku bikin dia stres banget ya sampai dia lari kayak gitu? Aku harus nyamperin dia sih. Harus siap-siap nih. Gak kerasa ya Put, ternyata aku di sini udah sekitar 1 bulan. Dan aku seneng banget tinggal di sini Put. Tapi emang kamu betah tinggal di desa kayak gini? Kan kebiasaan kamu tinggal di kota. Ya aku di kota kan juga biasa aja Put. Aku lebih suka di tempat-tempat kayak gini Put. Oh ya, Ya. Kan tadi malam kan aku main ke rumah kamu ya Put. Dan mungkin kamu udah tidur. Aku ngobrol sama orang tua kamu dan ternyata orang tua kamu baik ya Put. Dia benar-benar welcome terhadap orang baru. Padahal aku juga beberapa kali ketemu sama kamu, ngajak kamu jalan, dan orang tua kamu juga ngizinin. Ya kan aku udah bilang juga sama kamu kalau keluarga aku itu pada baik semua, baik. Karena di desa ini tuh jarang banget orang yang gak peduli sama orang lain. Tapi anak kepala desa itu udah nggak pernah gangguin kamu kan Put? Kalau selama sebulan ini, selama aku selalu bareng-bareng sama kamu sih nggak pernah deketin aku lagi ya. Apa jangan-jangan takut sama kamu ya, Bay? Iya, bisa jadi sih. Dan herannya juga dia nggak pernah nemuin aku. Bagus kalau kayak gitu Put. Tapi tadi malam aku bilang sama orang tua kamu kalau misalkan aku pengen tunangan sama kamu Put. Beneran?
Iya, Beneran iya. kamu bilang kayak gitu? Ya aku beneran Put, dan Terus? aku juga bilang sebenarnya aku udah 1 bulan lebih di sini. Itu alasannya cuma satu Put. Ya karena aku pengen mengenal kamu jauh lebih dalam lagi, dan ya aku emang ada niatan buat ngajak kamu tunangan. Kalau orang tua kamu menyerahkan sepenuhnya sama kamu Put, makanya sekarang aku ngajak kamu jalan-jalan karena aku mau ngomong masalah itu sama kamu. Ini nggak bercanda kan, Bay? Kamu beneran mau tunangan sama aku? Aku nggak bercanda Put. Kalau misalkan aku bercanda, ngapain selama 1 bulan ini aku ngabisin waktu buat bareng sama kamu terus? Ya itu pun kalau misalkan kamu juga mempunyai perasaan yang sama Put sama aku. Terus terang ya Put, aku sebenarnya udah jatuh cinta semenjak pertama aku ketemu sama kamu. Dan aku berani ngungkapin itu semua baru sekarang. Ya, sebenarnya aku juga ada perasaan yang sama kamu, Bay. Cuman aku takut kamu nggak sayang sama aku. Iya. Tapi ternyata kamu suka sama aku juga. Ya iya Put, kalau misalkan aku nggak suka sama kamu, ngapain juga selama ini aku berusaha buat deketin kamu. Jadi gimana jawaban kamu Put? Mang, kamu yakin mau tunangan sama aku? Aku cuma tinggal di desa loh, Bay. Dan kamu itu orang kota, dan kayaknya juga kehidupan kamu kalau di kota itu enak. Itu kan menurut kamu. Kalau misalkan ya aku ngerasa di kota itu lebih enak daripada tinggal di desa, ngapain aku sekarang masih tetap bertahan di sini dan bareng sama kamu Put? Terus Yang bikin enak itu ya buat tinggal di sini dan bikin nyaman itu karena ada kamu Put. Jadi aku benar-benar jatuh cinta banget sama kamu Put. terus Iya. kamu di kota itu ada pacar atau gebetan kamu nggak? Iya, kalau misalkan aku ada perempuan lain kan aku nggak mungkin ngajak kamu tunangan. Mungkin aku cuma ngajak kamu pacaran Put. Apa semua itu masih belum bisa membuktikan kalau misalkan aku itu sayang banget sama kamu. Tapi kamu kalau udah diterima sama aku, kamu harus janji kamu nggak boleh deket sama siapapun kecuali aku. Aku janji sama kamu Put, aku nggak bakalan deket sama siapapun kecuali kamu. Jadi aku bener-bener pengen tunangan sama kamu Put. Dan jawaban kamu gimana Put? Jawaban aku gimana ya, Bay? Aku mau kok tunangan sama kamu. Hah? Ngomong apa barusan kamu? Mau tunangan sama dia? Put, dia di sini tinggal di gubuk seperti itu. Aku gak mau kamu menderita bareng sama dia. Aku diam bukan karena aku takut ya sama kamu. Hah? Aku masih menghargai bapak Putri, tahu nggak? Kamu apaan sih, Fit? Ini kan terserah aku. Ini juga hidup aku. Meskipun aku tunangan sama Bayu juga nggak apa-apa. Put, keluarga kamu bakal bahagia ketika kamu menikah sama aku, bukan sama dia. Coba lihat motornya, hah? Itu motor siapa? Dan motor jelek. Itu tandanya dia tuh orang miskin, tahu nggak? Dia gak bisa membahagiakan kamu. Dia gak pantas bareng sama kamu. Aku kasih tahu ya sama kamu. Kamu belum kapok ya aku hajar. Aku nggak peduli kamu anaknya siapa ya. Kalau kamu bersalah ya tetap bakalan aku bilang salah. Kalau sampai kamu tunangan sama Putri, aku bakal obrak-abrik rumah jelek itu. Kamu nggak usah macem-macem ya, Fit. Put, aku bisa melakukan segalanya ya dengan kekuasaan aku di desa ini. Yang berkuasa di desa ini bukan kamu ya, tapi orang tua kamu. Dan orang tua kamu itu sopan kok, ketemu sama aku juga baik. Tapi kenapa ya kamu kok bersikap kayak gini? Kayaknya kamu salah minum obat deh. Kamu kok tambah ngelunjak ya? Aku biarin. Aku heran aja, kenapa di desa ini bisa ada orang seperti kamu. Sekarang kamu mending pergi dari sini, atau kalau enggak aku bakalan buat perhitungan sama kamu. Yang aku heranin, kenapa kamu tinggal di sini? Apa kamu diusir di kota? Sehingga kamu milih tinggal di sini? Aku dari dulu gak ada kamu, baik-baik aja sama Putri. Dan Putri selalu welcome ketika diajak ngomong. Semenjak kamu di sini, Aku kasih tahu sama kamu pergi dari tempat ini, atau aku hajar sekarang. Pergi. ini momennya belum pas buat aku belah dendam sama kamu, Put. Aku gak bakal nyerah ya, mendekati kamu
Sampai kamu mau menjadi istri aku. Dia itu udah jadi tunangan aku sekarang. Benar-benar kamu, Put. Baru kita omongin kenapa dia bakal muncul lagi ya, Bay. Udah deh Put, gak usah dipikirin. Dia juga nggak bakalan bisa apa-apa kok. Tapi kamu tenang aja kok, aku gak kira mau sama orang kayak gitu. Ya emang seharusnya kayak gitu kan, kamu udah terima aku buat jadi tunangan kamu. Tinggal aku ngomong sama orang tua aku, biar orang tua aku segera datang ke sini. Tapi ini beneran, kalau orang tua kamu gak mau sama aku gimana? Gak mungkin lah Put, dia itu orang tua aku ini ya menginginkan yang terbaik untuk anaknya, dan dia itu nggak pernah melihat dari segi materi. Yang penting aku cocok, aku cinta, dan kamu juga menyayangi aku sepenuhnya, ya orang tua aku pasti bakalan setuju. Ya udah deh, aku percaya sama kamu. Kamu nggak kira ngecewain aku juga kan? Aku nggak bakalan ngecewain kamu. Kamu tenang aja, aku bakalan setia sama kamu. Ya udah, kita mau lanjut jalan-jalan atau gimana nih? Kayaknya masih enak di sini deh Put. Soalnya aku ngeliat pemandangan di sini bagus banget. Gunungnya juga kelihatan. Benar ini ya desanya. Tapi banget langitnya. Kalau dia di map sih, puncak sih ini ya. Enggak, itu nggak salah deh. Ya aku mau kemana lagi ya abis ini? Kan tadi juga nggak ada orang lewat. Mana sih ini? Oh, sial banget tuh laki-laki. Mas. Siapa lagi nih? Ada apa, Mbak? Mas orang sini ya? Iya. Dari penampilannya Mbak bukan orang sini. Emang bukan, Mas. Jadi saya kesini karena kehilangan seseorang, Mas. Jadi katanya orang yang saya cari itu ada di desa ini. Ciri-cirinya? Namanya? Namanya Bayu. Tahu nggak sama Bayu? Bayu. Dia udah sebulan katanya di sini. Wah, pas Tahu banget tuh. Benar. Dia tinggal di sini dan dia itu udah cari gara-gara sama aku di sini. Kalau Serius, Mas? serius banget, Gara-gara kenapa? dia udah mendekati wanita yang aku cintai selama ini. Dia deket sama wanita. Ya katanya mau tunangan, tapi aku gak bakal biarin. Ini kamu nggak salah orang, Mas. Aku gak salah orang, agak gemuk orangnya kan? Hah? Iya. Bener banget. Ya udah, mendingan kamu bawa tuh laki-laki supaya gak tinggal di sini lagi. Ya, aku juga berencana kayak gitu, tapi ini serius ya, Mas. Saya nggak ada waktu loh buat main-main. Ngapain aku gak serius? Hah? Ya udah, di mana sekarang, Bayu? Butuh banget apa cuma butuh biasa? Kalau butuh banget biasanya iyalah. Hah? Ya udah gampang. Yang penting ini bener-bener Bayu orangnya. Beneran? Kalau soal duit, Ah, ya awas loh. Kalau kamu bohongin aku, aku gak bakal bikin kamu balik lagi ke kota. Ya udah, sekarang kita samperin orangnya. ya di mana? Ayo ikut aku. Jalan kaki. Ya, kalau jalan kaki lebih enak. Kalau mobil Ya udah deh, ini nggak apa kan ya di sini ya? nggak apa-apa man. Aku Yaudah, anak ayo. kepala desa. Hah? Ya udah, ayo. Apaan sih kamu cariin dia? Mendingan kamu tinggal di sini ya, tinggal di rumah aku aja. Rumah aku besar. Gimana sikapnya cewek yang direbut sama Bayu? Cewek yang kamu suka. Ini ciri-ciri cewek yang gak setia ini kayak gini nih. Ya kalau semuanya mbaknya itu masih betah di sini, rumah aku tuh besar, cukup buat nampung mbaknya. Aku bakal ajak mbak ke kebun teh, ke puncak ya. Bakal adem bahagia di sini. Gimana? Asih ya tawarannya, tapi di sini saya nyariin Bayu, Bu. Karena saya juga punya hubungan sama Bayu. Judes banget sih sama laki-laki jalan itu. Mentang-mentang dari kota. Aku kerjain aja nanti ya. Aku kempesin. Ya. Kamu sendiri mana? Ya udah yo. Ya udah, Judes banget. mana? Sana yo. Nah,
Mending. Nih orangnya nih mau pindah nih. Bay, Win. Bay akhirnya aku nemuin kamu, Bay. Ya ampun, Bay, kamu sama siapa sih di sini? Kamu ngapain? Kamu kenapa bisa ada di tempat ini, Win? Ya aku cari kamu, Bay, selama 1 bulan penuh ini. Aku Bay. udah tunangan sekarang. Aku udah tunangan sama Putri dan dia tuh asli penduduk sini. Serius, Bay? Ya aku serius. Bay, Kan aku udah putus sama tapi kamu, orang Win. tua kamu kan Ya orang tua aku juga udah aku telepon dan dia setuju. Emang kenapa, Win? Kamu ada urusan apa lagi ke sini? gimana sih kamu? Baru mau tunangan, ngomong doang tuh. Hah? Tunangan masih, Bay. Bay, udah deh, Bay, kamu harus sadar, Bay. Perempuan ini cuma perempuan desa yang mungkin cuma mengurutin kamu aja, kan dia orang kampung kan, pastinya dia cuma orang miskin di sini kan. Aku di sini mau nyelamatin kamu, Bay. Jadi, ayolah, Bay, kamu pulang aja. Mau Jadi, nyelamatin aku atau kamu pengen perusahaan aku bangkrut dan Bay, diambil alih sama keluarga kamu? Bay, enggak, aku enggak. Kamu pikir aku nggak tahu, Win? Udah deh, kamu Ya, nggak. tapi kan kalau misal kita jadi nikah, nanti kita bisa bangun perusahaan itu bareng-bareng, Bay. Mau nikah? Bukannya kamu udah punya pacar ya, Win? Enggak, aku udah Udah putusin, putus. Oh gitu. Setelah kamu merasa orang itu jauh lebih miskin daripada kamu putusin. Bay. Bay, itu karena aku sadar kalau ya Tapi aku nggak sayang sama kamu, Win. Aku lebih sayang sama Putri. ketemu sama dia. Iya, karena aku pengen nikah sama dia, Win. Kamu Dan- baru ketemu di sini aja kan, Bay? Kamu ya baru kenal aja sama dia, Bay. Aku udah Kamu satu. nggak tahu sama dia, Bay. Jadi ya udah kamu pulang aja. Ini bukan tempat kamu. Kamu nggak cocok tinggal di desa kayak gini, Bay. Ya tapi aku ngerasa nyaman di sini, Win. Aku bareng sama Putri dan aku mau nikah sama dia. Dan tolong kamu jangan pernah ganggu kamu- urusan aku. Mbak, kamu habis ngomong apa sih sama Bayu? Dia habis ngomong kalau misalkan dia mau tunangan sama aku. Bay, kamu sadar nggak sih, Enggak, Bay? aku nggak sadar kalau misalkan Kamu kamu tuh ada cuma di sini. dimanfaatin, Bay, di sini. Mau dimanfaatin atau enggak itu bukan urusan kamu, Win. Yang jelas aku udah nggak ada urusan sama kamu. Kita udah putus sudah lama dan kamu udah ninggalin aku. Sekarang aku udah jatuh cinta sama perempuan lain. Aku sayang banget sama Putri dan aku cinta banget sama dia. Aku mau nikah sama dia dan sekarang aku udah tunangan. Ya tapi kamu nggak seharusnya nikah sama perempuan ini, Bay. Emang kenapa kalau Ini bukan misalkan? tempat kamu, Bay. Ini bukan kehidupan kamu. Udah deh, Win. Kamu gak usah ikut campur urusan aku. Kamu gak ada bedanya sama laki-laki ini. Menganggap semua hal itu dari materi, Win. Padahal tanpa aku hidup mewah, aku bisa bahagia di sini. Bay, kamu tuh gimana sih, Bay? Udah deh, Win. Kamu mau sampai kapan berpura-pura dan selalu berdrama di depan aku, Win? Bay, kali ini aku berniat memperbaiki semuanya sama kamu, Bay. Ya karena kamu cuma ngerasa kalau misalkan laki-laki itu gak jauh lebih baik kan daripada aku. Terserah kamu mikir gimana, yang penting sekarang aku nyariin kamu jauh-jauh ke sini buat apa, Bay, kalau bukan karena aku tulus, Bay. Ya, tapi mohon maaf ya, Win. Aku udah ada yang punya, Win. Dan sebentar lagi aku bakalan nikah. Arif, Kamu kamu ngapain jauh-jauh datang ke sini juga? Ya, saya khawatir takutnya terjadi sesuatu sama Bapak. Nih, Rif. Kenapa Windy bisa ada di sini? Mohon maaf itu karena saya keceplosan tadi ngomong sama Mbak Windy, jadi Mbak Windy langsung ke sini. Tapi ya udahlah. Kamu kenal? Dia yang mau jual tanah itu, Pak. Hah? Ya. Ya gimana, Wit? Ya uangnya udah masuk separuh kan? Yang separuh masih belum. Soalnya kan kita belum tanda tangan. udah masuk kok. Berarti Ini Ini bos saya yang bakalan beli Hah? tanah kamu, yang bakalan dijadiin villa. uang 5 miliar itu dari laki-laki ini. Ya iyalah, Wit, dia kan bos saya. Berarti kaya raya dong. ya aku emang nggak punya apa-apa. Aku cuma tinggal di rumah yang mau roboh kayak kamu, kata kamu. Ya, saya minta maaf Mas karena ketidaknyamanan selama ini. Ya, Mas gak bilang sih kalau Mas ini bosnya Arif. Kan kalau Mas bilang kalau bos Arif yang menjamin keamanannya. Aku cuma kasih tahu sama kamu ya. Aku cuma minta satu, jangan pernah ganggu Putri lagi. Kamu tahu kan dia bakalan nikah sama aku. Iya Mas, saya gak bakal ganggu Putri lagi dan Putri cocok sama Mas. Ya, kalau misalkan dia bikin masalah, kita batalin aja, Pak. Bener banget. Kayaknya di sebelah sana juga ada lahan. Kayak- Jangan dong Rip, kan uangnya udah ada di aku. Itu tempatnya strategis kok. Ya udah deh, kalau kayak gitu mending aku langsung pergi aja. Awas. Dan buat kamu, Win, kamu jangan berpura-pura lagi. Aku udah tahu semuanya kok. Dan Arif juga tahu.
Dan kamu pikir aku sebodoh itu? Aku nggak tahu ya, Win. Untuk kali ini kamu beneran menyesal karena emang sayang sama aku atau karena masih ingin memuluskan rencana kamu, Win? Tapi ya aku sadar Bay sekarang kalau kamu mau udah sayang sama perempuan Bener ini. banget. Aku udah sayang banget sama dia dan aku udah nggak ada perasaan sama kamu. Jadi tolong kamu jangan pernah ganggu aku sama Putri lagi. Ya tapi aku harap kamu sama calon istri kamu ini tinggal di rumah kamu aja Bay. Ya itu urusan aku, bukan urusan kamu, Win. Ya karena aku juga ngerasa bersalah kamu datang ke sini karena mau menghindar dari aku Bay. Itu kamu tahu. Bayangkan, Win, laki-laki mana yang nggak kecewa dan sakit hati ketika dia dikhianati, Win, sama orang yang dia cintai, Win. Selama ini aku masih kurang gimana sama kamu, Win. Tapi ternyata apa? Kamu cuma memanfaatkan aku aja, Win. Dan kamu buat putus sama aku aja, kamu pakai cara yang ekstrim banget, Win. Kamu dengan laki-laki lain. Dan kamu mengira aku nggak tahu apa-apa dan kamu bisa merebut semua perusahaan aku. Iya Bay, aku udah keterlaluan, aku tahu aku salah banget di sini dan emang nggak pantas buat kamu Bay. Tapi karena sekarang aku udah sadar dan aku nggak bakal nungguin kamu lagi, ya aku harap kamu pulang sih Bay. Aku bakalan nikah sama Putri dan aku bakalan tinggal di sini. Ya udah tapi ya udah kalau gitu aku pergi dulu Bay. Ya udah. Kok bilang mau tinggal di sini? Terus yang ngurusin perusahaan siapa? Ya aku kan cuma bercanda aja, Rif. Biar dia kesel aja sama aku. Bentar deh, ini maksudnya gimana sih? Kamu ngapain tinggal di gubuk kayak gitu kalau kamu emang... Hati-hati ya, Put, kalau ngomong, Put. Itu rumahnya Arif loh, Put. Oh, maaf Pak, saya nggak tahu. Kayaknya dia Aku- lupa sama kamu, Rif. Iya, dia dulu waktu ke sekolah sering manggil saya Om, soalnya dia masih ada hubungan sedikit kayak gitu. Darah sedikit lah, keluarga jauh kayak gitu. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku udah nelpon sama orang tua aku. Kamu tinggal jemput orang tua aku buat datang ke sini buat ngelamar Putri. Saya balik lagi ke kota. Iya. Terus kamu mau gimana? Ayo, Put. Iya, udah kalau gitu saya pamit dulu. Ayo, Put. Ayo.